adalah jembatan perbaikan bagi peradaban manusia. Sebagai pendidik, kita diharapkan bisa mengantarkan peserta didik kita memiliki pribadi yang cerdas, terampil, dan juga berkarakter. Sesuai dengan cita-cita pendidikan kita yang menginginkan profil pelajar Pancasila ada pada diri peserta didik. Melalui pembelajaran yang inovatif, marilah kita senantiasa meletakkan peserta didik sebagai pusat kegiatan pembelajaran sehingga nantinya dapat mewujudkan peserta didik yang mampu berpikir kritis dan dapat menunjukkan contoh nilai positif dalam dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saya Linda Febri Andriani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 227172716365 dengan nomor UKG 201501220357. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran model pembelajaran Discovery Learning kombinasi Mading Mini 3 dimensi pada mata pelajaran Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, pada pertemuan kali ini alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan barokah dan juga kebermanfaatan bagi kita semua, baik bagi diri sendiri dan juga orang lain. Begitu anak-anak ya. Silakan ketua kelas Arif untuk memimpin berdoa. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah bagi kita dan negara. Berdoa, mulai. Selesai. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik anak-anak, untuk menambah rasa cinta kita kepada bangsa dan negara, maka dari itu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Leonita. Silakan Leonita. Kondisi yang sehat, Bu Linda harapkan kalian lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Siap anak-anakku? Siap. Oke, baik. Selanjutnya Bu Linda akan absen terlebih dahulu. Bu Linda panggil ya. Abdul Razak ada? Ada. Oke, Alifa ada? Andika ada? Anggia ada? Oke, semuanya masuk ya hari ini ya? Oke, terima kasih anak-anak. Baik, jangan lupa kalian juga absennya di Google Form-nya ya. Silahkan ya absen terlebih dahulu di Google Form-nya anak-anak. Sudah ya? Oke, baik. Kalau sudah anak-anak, ritual seperti biasa yaitu cek kerapian. Silahkan kalian semuanya berdiri. Kita lihat di samping kanan, sampai kirinya, depan belakangnya. Bagi bajunya yang masih belum dimasukkan, ayo dimasukkan dulu. Alhamdulillah anak-anak pagi hari ini
suasananya sangat menyenangkan karena apa? Kelasnya bersih, tertata dengan baik, rapi, begitu ya. Luar biasa. Dan ini akan menambah semangat kalian untuk belajar dengan kondisi dan suasana yang sangat menyenangkan. Setuju ya? Untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita pekikan yel-yel bersama ya. Setuju ya? Setuju. Baik, kepada Sabrina silakan untuk memimpin yel-yel pada pagi hari ini. Kita yel-yel dulu ya teman-teman, biar info yang ada di sini juga lebih bersemangat. Salam 5 jari, Pancasila adalah kita. Siapa kita? Indonesia. NKRI harga mati. PPKM selalu di hati, selalu dinanti. Kembali. Baik anak-anakku, apakah di antara kalian di sini pernah tidak mendengar atau melihat dalam pemberitaan nasional bahwasanya di bulan November 2022 kemarin kita mendapatkan event kehormatan yang luar biasa di mana berbagai negara itu berdatangan ke Bali dalam rangka kegiatan KTT G20 yang ke-17. Tahu nggak? Tahu semua ya? Oke, baik. Bagaimana menurut pendapat kalian? Ada yang bisa memberikan pendapat? Iya, silakan Sabrina. Menurut saya event itu sangat baik Bu, karena di sana perekonomian Indonesia menjadi tuan rumah. Nah, perekonomian Indonesia juga bisa terangkat dari sana karena pariwisatanya juga akhirnya dikenal oleh negara-negara lain. Oke, boleh tepuk tangan untuk Sabrina. Baik anak-anak, motivasi pada pagi hari ini adalah ada satu kalimat yang harus Bu Linda sampaikan kepada kalian sebagai bahan renungan kalian untuk menjadi pelajar yang lebih baik. Apa itu? Apa yang saya dengarkan, saya lupakan. Apa yang saya lihat, saya ingat. Dan apa yang saya lakukan, saya pahami. Nah, artinya apa? Maksudnya bagaimana? Sesuatu yang kita lakukan secara action atau secara langsung, hal itu akan senantiasa selalu membekas pada diri kita dan tentunya akan selalu kita pahami apa yang kita lakukan dan apa yang kita pelajari. Setuju? Setuju. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya anak-anak, sebelum Bu Linda jauh memberikan suatu penjelasan mengenai materi kita pada pagi hari ini, Bu Linda akan menampilkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak ya. Nah, ini dia. Nah, materi kita yaitu dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, peserta didik melalui tayangan video pembelajaran dapat menjelaskan makna peran Indonesia dalam perdamaian dunia dengan baik. Yang kedua, peserta didik melalui diskusi dengan model discovery learning dapat menguraikan dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Nah, selanjutnya Bu Linda sampaikan pembelajaran pada pagi hari ini kita menggunakan yang namanya discovery learning ya. Nah, di mana peserta didik nantinya mampu menemukan suatu konsep atau menemukan suatu arti dan juga dapat menghubungkan dengan intuitif begitu ya. Nah, nantinya kalian juga dapat memberi kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Gitu ya. Nah, di mana discovery learning di sini anak-anakku nantinya akan kalian kombinasikan dengan mading mini 3D. Nah, seperti itu. Jadi, mading mini 3D di sini di mana nantinya kalian dapat menampilkan sesuatu yang sudah ada dalam LKPD, kalian tuangkan dalam mading mini 3D tadi, di mana bisa dilihat dari segala arah seperti itu ya. Nah, paham sampai di sini? Oke, baik. Kalau sudah paham, Bu Linda lanjutkan bagaimana dengan penilaian kita pada pagi hari ini anak-anakku. Jadi penilaiannya anak-anak ada beberapa penilaian. Yang pertama yaitu penilaian
terakhir anak-anak, Bu Linda akan memberikan tugas kalian pada akhir pembelajaran. Sudah dimengerti? Baik. Berikutnya anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi tentang peran atau dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, kita sepakati dulu bersama. Kita lakukan persepsi bersama-sama anak-anak ya. Artinya begini, yang pertama, manakala nanti Bu Linda memberikan penjelasan atau teman kalian memberikan presentasi, yang lain harus memperhatikan, menyimak, tidak boleh berbicara sendiri dan tidak boleh ngomong sendiri dengan teman sampai kanan kirinya, gitu ya. Yang kedua, selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung, anak-anak, kalian diharapkan tidak boleh makan dan minum, ya. Dan yang ketiga, Bu Linda harapkan nantinya setiap kelompok bisa memberikan kontribusi kepada teman kelompoknya sehingga permasalahan apa yang terjadi cepat terselesaikannya. Begitu ya. Sampai di sini paham anakku? Tes kemampuan awal dulu ya. Bu Linda bagi link pretest pada pagi hari ini. Bu Linda bagi ya linknya ya. Oke, baik. Kalian terima? Sudah? Di grup? Oke, sudah ya. Bisa dibuka, silahkan kalian identifikasi apakah pertanyaan itu benar atau tidak anak-anak ya. Dan kalian jawab pertanyaan yang ada di sana. Sudah? Oke, baik. Kalau sudah, sekarang diletakkan HP-nya. Oke, baik anak-anak. Bagaimana? Pertanyaannya sulit atau tidak? Tidak ya, mudah ya. Oke, dari 5 pertanyaan kalian bisa menyelesaikan semuanya dengan baik? Terima kasih. Baik anak-anak hebat. Dari 5 pertanyaan yang sudah disampaikan di sana ya. Nah, itulah materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, oke, baik. Sebelumnya Bu Linda akan menayangkan video. Silahkan kalian cermati, silahkan kalian pahami betul video apa yang tayangan yang akan Bu Linda sajikan, gitu ya. Oke, baik. Batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan sebagai prinsip bebas aktif yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian, Baik anak-anak, setelah kalian melihat tayangan video yang sudah Bu Linda sajikan tadi, nah ada pertanyaan nih dari Bu Linda. Kenapa sih suatu negara itu harus melakukan hubungan kerjasama dan harus melakukan hubungan yang sangat baik dengan negara lain? Kenapa? Leonita? Ketentuan hukum alam ya Bu, karena tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dari negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan seperti itu. Oke, boleh tepuk tangan untuk Leonita. Oke, terima kasih. Untuk menambah referensi kalian tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia, Bu Linda kasih 5 menit saja. Kalian buka baik dalam buku PPKN atau buku penunjang yang lainnya, atau kalian juga bisa memanfaatkan HP kalian untuk mencari informasi. Gunakan HP kalian dengan bijak anak-anak ya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Anak-anak, manakala ada yang tidak dipahami, jangan sungkan-sungkan nanyanya sama Bu Linda, gitu ya. Silakan dibaca terlebih dahulu anak-anak. Sini Bu Linda ada LKPD ya. Nah, di mana LKPD ini anak-anak nantinya kalian cari sesuai dengan petunjuk yang sudah ada di sini ya, yaitu mulai dari apa sih yang melatar belakangi adanya organisasi tersebut, begitu ya, entah itu organisasi ASEAN, entah itu organisasi PBB ataukah organisasi GNB. Baik. Yang kedua, setelah itu kalian mencari tujuan didirikannya organisasi itu apa, gitu ya.
Dan yang ketiga nantinya kalian dapat mencari tentang apa sih peran Indonesia dalam organisasi tersebut, begitu ya? Terus yang keempat, peran PBB ya terhadap Indonesia itu bagaimana? Begitu ya? Sudah jelas anak-anak ya? Oke, baik. Bu Linda bagi dulu LKPD-nya. Setelah itu kalian langsung menyelesaikan sudah Bu Linda bagikan dan kalian sudah menyelesaikan LKPD yang ada di sana. Jadi saat ini sebentar lagi Bu Linda akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok sesuai dengan organisasi yang sudah kalian identifikasi tadi. Yaitu ada kelompok organisasi ASEAN, ada kelompok organisasi PBB, dan juga ada kelompok organisasi GNB. Gitu ya. Kita acak dulu ya. Kelompok 1 ini akan mendapatkan apa ya? Kelompok 2 GNB. Yeay. Oke, baik. Selanjutnya kelompok 1 atau kelompok berapa ya? Kira-kira yang akan muncul ya? Kira-kira yang akan muncul kelompok 1. Kelompok PBB. Oke, next. Nah, tentunya yang terakhir sudah tahu ya. Oh iya, ASEAN. Oke. Oh iya, masih muter ya? Kelompok 3. Baik, silahkan kalian angkat tinggi-tinggi tongkat kekuasaan kalian. Iya, kelompok PBB, kelompok GNB, dan juga kelompok ASEAN. Boleh tepuk tangannya dulu dong. Oke, jadi sudah terbentuk ya kelompoknya ya. Untuk kelompok GNB sendiri, tadi sudah Bu Linda yang menentukan sendiri anggotanya. Jadi kalian nggak boleh menentukan teman kalian siapa yang akan masuk dalam kelompok kalian, begitu ya. Nah ini namanya sudah Bu Linda tulis ya di sini ya, nama-nama kalian ya di sini ya. Oke, baik. Yang harus kalian lakukan adalah seperti yang Bu Linda sampaikan, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu discovery learning dengan kombinasi mading mini 3D, ya kan? Nah, kalian sekarang sebentar lagi akan menuangkan hasil dari LKPD yang sudah dikerjakan tadi di dalam mading mini 3D anak-anak. Baik, sudah jelas apa yang Bu Linda sampaikan? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, silahkan kalian keluarkan bahan-bahan yang akan kalian buat sebagai mading 3D. Oke, baik ya, silakan. Oke, baik. Ini kelompok PBB ya. Sampai di mana progresnya? Kita 90% ntar lagi selesai. Oh, sebentar lagi selesai ya. Sudah 90%. Wah, kreatif sekali ya kalian ini ya. Siapa ini? Karena kita itu berkelompok, jadi kita memanfaatkan beberapa ide dari beberapa teman-teman. Kita itu dirembuk mana yang bisa dikolaborasikan untuk dibentuk. Oke. Oh, jadi sudah sesuai ya. Di sini latar belakangnya ada tujuannya dan juga kontribusi peran Indonesia gitu ya. Sampai dengan oke, baik. Nah, ini di kelompok GNB gimana? Apa ada? Wah, ada surat-surat tuh di sana. Oh, surat cinta gitu ya. Oke. Apakah indikator yang sudah ada sudah mencakup di dalamnya semuanya, Nana? Sudah. Oh, sudah ya. Oke, baik. Sudah selesai anak-anakku? Sudah. Oke, sudah. Silahkan berdiri dulu semuanya. Oke, baik. Tangan ke depan. Tangan ke belakang. Oke, tangan ke samping. Tangan ke atas. Oke, turun lagi ke bawah. Baik. Ya. Tangan ke depan.
melihat kefokusan kalian dalam melanjutkan materi pembelajaran yaitu presentasi anak-anak ya. Oke, baik. Sebelumnya diacak ya. Jangan kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3. Ya, Mas Dintan, kita diacak dulu ya. Oke, baik. Siap-siap anak-anak. Kita 1 2 3. Kelompok mana ya yang akan maju terlebih dahulu? Oke. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang gerakan non-blok. Adapun tujuan dibentuknya organisasi gerakan non-blok ini yaitu pertama, mengawasi kedaulatan negara-negara netral atau anggota GNB serta menentang seluruh kejahatan internasional. Yang kedua, menentang kolonialisme, politik, apartheid, dan rasialisme. Yang ketiga, memperjuangkan kebebasan atas dasar persamaan derajat. Yang keempat, meningkatkan solidaritas di antara negara-negara anggota gerakan non-blok. Yang kelima, menggalang kerjasama antar negara berkembang dan negara maju menuju terciptanya tatanan ekonomi dunia yang baru. Dan kebudayaan. Nah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Adakah yang ingin ditanyakan? Mungkin masih ada yang mengganjal kayak GNB itu apa sih? Atau kayak kok bisa GNB ini terlahir? Oke, baik. Silakan berdiri. Baik, dari kelompok 1. Namanya juga dulu ya, Mbak. Oh, ya. Disampaikan. Perkenalkan, nama saya Anida dari kelompok 1, mau bertanya ke kelompok gerakan non-blok. Pertanyaannya itu kan, Indonesia mengirim jasa Jakarta Message yang memberi warna baru pada gerakan GNB. Nah, apa isi dari Jakarta Message itu? Baik, terima kasih banyak dari kelompok 1 atas pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan kami kelompok 2 untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan kelompok 1. Isi dari Jakarta Message sendiri adalah kerja antar negara, kemudian dukungan untuk Palestina, tuntutan mengakhiri diskriminasi rasial di Afrika Selatan, dan penolakan penggunaan senjata nuklir. Izinkan kami memberikan kesimpulan pada presentasi kami pada pagi hari ini. Jadi, gerakan non-blok ini merupakan gerakan yang dimana bertujuan untuk melakukan perdamaian dunia. Jadi, GNB ini juga merupakan salah satu organisasi penting yang ada di internasional, teman-teman. Terima kasih banyak untuk saran dan tanggapannya yang sudah diberikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira berikutnya dari kelompok berapa yang akan maju? Oke, seperti biasa kita hitung dari hitungan ketiga, dia akan muter dengan sendirinya. Ya, oke, baik. Anak-anak, 1, 2, 3. Oke, kita lihat bersama. Jreng. Kelompok berapa? Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami di sini akan mempresentasikan tentang salah satu bentuk partisipasi dunia untuk perdamaian di dunia. Jadi kami di sini membahas PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebelum itu, supaya euforianya lebih semangat lagi, pastikan kalian pasti capek-capek gini kayaknya nggak lesu gitu ya. Jadi kami punya yel-yel yang telah kami buat. Kelompok 1 adalah kelompok yang aktif dan asik. Oh kerennya, kelompok 1 terbaik. Kelompok 1, wow, luar biasa. Oke, sebelum kita membahas beberapa poin yang ada di sini, tentunya saya akan menjelaskan tentang filosofi
mengapa kami membuat desainnya seperti ini. Ini tentunya Tugu kebanggaan kita, yakni Tugu Monas, menjadi salah satu ikonik dunia. Setelah itu, di sini mengapa ada bumi yang dikelilingi oleh beberapa orang? Itu menandakan bahwasanya PBB dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa dari beberapa negara. Pertama akan kita bahas yakni latar belakang. Oke, jadi latar belakang terbentuknya PBB itu didorong oleh Perang Dunia II yang membawa banyak dampak buruk bagi masyarakat dunia. Dampak tersebut membuat banyak negara menginginkan perdamaian dan keamanan bersama. Nah, salah satu pelopornya itu ada dari 3 negara berbeda, yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet, yang berdiskusi untuk membuat organisasi perdamaian. Ketiga negara inilah yang menjadi pendiri dari PBB. Setelah itu, Perang Dunia, meskipun Perang Dunia sudah berakhir, sayangnya masih banyak negara-negara di Asia dan Afrika yang terjajah, sehingga untuk menandatangani piagam PBB terjadi negosiasi yang cukup alot yang ditandatangani oleh 50 negara di dunia dan berjumlah terdiri dari 9 negara di Eropa, 21 negara di Amerika, 7 negara di Asia Tengah, dan 2 negara di Asia Timur, dan 3 negara di Afrika, Ukraina, Belarusia, dan 5 negara persemakmuran Inggris. Dan anggota PBB terhitung dari lansiran CNN Indonesia, total negara yang tergabung dalam PBB itu adalah 193 negara. Setelah itu menuju ke poin selanjutnya, yakni tujuan. Nah, adapun tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ini yaitu bertujuan untuk yang pertama memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip kesamaan hak dan penentuan nasib sendiri rakyat. Yang ketiga yaitu bekerja sama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan internasional, dan dalam mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menjadi pusat untuk menyelaraskan tindakan bagi bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan PBB secara bersama-sama. Oke, sekian mungkin beberapa poin yang kami jelaskan ada yang kurang jelas atau kurang kalian pahami. Adakah yang perlu dipertanyakan lagi? Ya, nomor 3. Ya, perkenalkan nama saya adalah Adriana Putri, absen Dr. Jadi saya mendengar bahwa PBB itu melindungi atau mempromosikan LGBT, bahkan membentuk badan khusus bernama UNFP, United Nations Free and Equality, untuk mempromosikan LGBT. Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana tanggapan Anda tentang PBB yang mendukung LGBT bahkan mendanai kampanye LGBT? Oke, terima kasih. Saya jawab. Jadi yang melatar belakangi PBB itu mendukung adanya LGBT itu dikarenakan mereka memandang bahwasanya para LGBT ini dikucilkan. Maka dari itu mereka melihat dari sisi hak asasi manusia. Jadi dengan adanya pengucilan tersebut, PBB melindungi para LGBT tersebut supaya tetap mendapatkan hak asasinya sebagai manusia. Ada yang mau ditanya lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar kalian? Menutup presentasi ini kita mau yel-yel dulu gak sih? Biar ini kayak muka-muka langsung. Yuk, mulai ya. 1, 2, 3. Hai teman, lihat kami mau presentasi tentang kisah sehat yang belajar tentara. Coba Perhatikan presentasi kami, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. ASEAN siap membantu perdamaian bersama
Perkenalkan, nama saya Leonita Yulita Agusti, nomor absen 20, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Septiana Zahra, absen 14. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ejul Dwi Kurniawan, absen 24. Saya Viola Angelina Putri, absen 33. Saya Latifatus Pasuro, absen 19. Perkenalkan, nama saya Rifda Amalia Abdillah, absen 31. Saya Widya Lisa Putri, absen 5. Untuk pengertian ASEAN tersendiri akan dijelaskan oleh rekan saya Viola. Baik, ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang anggotanya adalah negara dari kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk karena adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. ASEAN berdiri dari 8 Agustus 1967. Baik, untuk latar belakang berdirinya ASEAN ini, yang pertama, latar belakang terbentuknya ASEAN adalah keinginan kuat dari para pendirinya untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, serta sejahtera. Hal tersebut mengemuka karena situasi di kawasan pada era 1960-an berhadapan dengan situasi rawan konflik. Nah, adapun faktor dari dalam sendiri yang melatar belakangi terbentuknya ASEAN, yakni setelah selesainya Perang Dunia Kedua, lahirlah negara-negara baru di Asia Tenggara. Kemunculan negara baru ini umumnya memiliki persamaan masalah. Untuk itu, ASEAN hadir untuk mewujudkan stabilitas dan keamanan kawasan. Mungkin dari seluruh penjelasan yang kami jelaskan, ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Sanurulasi Al-Kamami, absen nomor 10. Nah, ternyata ASEAN itu telah melakukan KTT selama beberapa kali kan. Dalam KTT ASEAN ke-9 yang diselenggarakan di Bali, ternyata menghasilkan deklarasi ASEAN Bali Conference 2. Apa isi deklarasi tersebut dan manfaatnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk menjawab. Isi dari deklarasi tersebut adalah yang pertama, pengesahan ASEAN Tourist Agreement, yang kedua, penyelesaian konflik Myanmar, yang ketiga ada pencanangan program ASEAN Free Trade Area atau AFTA, yang keempat ada pembentukan 3 konsep komunitas ASEAN atau SPACE. Untuk manfaatnya sendiri, Bali memperoleh manfaat dari segi infrastruktur dan juga segi ekonomi. jika tidak ada, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat luar biasa presentasi dari kelompok 1, 2, 3. Boleh tepuk tangan yang sangat meriah untuk kalian semua yang sudah mempresentasikan materinya dengan sangat-sangat baik sekali. Antusias, penuh dengan semangat, begitu ya. Nah, inilah jiwa-jiwa pemuda yang merupakan harapan bangsa. Baik, terkait dengan apa yang disampaikan Ariel tadi, anak-anak ya, namanya budaya, apalagi budaya yang sudah diakui oleh UNESCO, salah satunya adalah batik. Ya, benar ya. Jadi kalau itu diklaim oleh Malaysia, tentunya sangat salah. Ya, karena apa? Batik sudah merupakan ikon daripada bangsa Indonesia. Kenapa sih banyak budaya Indonesia yang berkembang di sana? Karena juga banyak masyarakat Indonesia yang ada di sana. Mereka mempermainkan budaya-budayanya sehingga orang-orang sana melihat, wah, luar biasa ya budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sehingga rasa ingin memiliki itu ada. Nah, seperti itu. Kita lihat tayangan yang akan Bu Linda sampaikan di sini ya, akan Linda sajikan terkait dengan batik tadi. Miss World Malaysia, Lavanya Sifaji meminta maaf atas tindakannya yang mengklaim batik sebagai warisan budaya Malaysia. Lavanya mengaku ia akan menggunakan batik pada ajang Miss World 2021 di Puerto Rico Desember mendatang. Miss World Malaysia 2021, Lavanya Sifaji membuat heboh sekaligus geram warganet Indonesia. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anakku. Silakan, mungkin ada yang ingin memberikan kesimpulan pada pagi hari ini, Sabrina dan ya Ari. Silakan ke depan, dua-duanya. Ya.
Baik, terima kasih Bu Linda atas kesempatannya. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan hari ini, dan mungkin teman-teman di sini juga bisa menyadari bahwasanya ternyata dari ketiga organisasi internasional ini itu terbentuk karena adanya Perang Dunia Kedua. Jadi di sini kita tahu bahwasanya Perang Dunia Kedua itu tidak hanya memberikan dampak negatif saja, tetapi juga bisa memberikan dampak positif. Nah, salah satunya adalah membentuk organisasi-organisasi yang bertujuan untuk mendamaikan dunia seperti itu. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangannya, Nana? Silakan, Anil. Oke, seperti yang dijelaskan Lisa, berarti kita untuk menghadapi sebuah masalah kita harus memandang sisi positifnya, selalu memandang sisi positif. Dengan contoh dibentuknya 3 organisasi ini. Nah, kesimpulan yang saya dapat di pembelajaran hari ini, saya lebih tahu tentang makna pengertian dari hubungan internasional yang di dalamnya itu ada politik internasional, politik luar negeri, hubungan internasional, hubungan luar negeri. Setelah itu terdapat beberapa faktor juga yang dapat mendorong adanya kerjasama organisasi internasional perdamaian dunia, yakni dengan adanya faktor internal dan eksternal. Setelah itu saya juga mengetahui adanya bentuk partisipasi bangsa Indonesia terhadap mendukung adanya perdamaian dunia. Oke, baik. Boleh tepuk tangannya kepada saya. Boleh nggak ada yang memberikan refleksi pada pembelajaran kali ini? Oke, Kalita silakan maju untuk memberikan refleksinya pada pembelajaran materi peran Indonesia dalam perdamaian dunia, khususnya pada organisasi internasional ya. Silakan, Leonita. Baik, terima kasih Bu Lydia atas kesempatannya. Jadi pembelajaran kali ini menurut saya sangat menyenangkan Bu, dengan adanya mading 3D seperti ini. Jadi kita bisa lebih bersemangat lagi dalam pembelajarannya. Dan juga tadi Bu Lydia mengatakan bahwa pembelajaran kali ini adalah menggunakan discovery learning. Ya, itu membuat kita bisa lebih menambah pengetahuan, memperluas ingatan kita, terus tanpa pertolongan orang lain sih. Gitu. Artinya menemukan sendiri konsep arti dan juga hal-hal lainnya gitu ya. Betul. Mendarat kritis gitu. Iya, benar. Namun saat pembelajaran tadi masih saja nih ada anak-anak yang main HP sendiri saat ada yang presentasi, ada yang ngomong dengan temannya. Jadi untuk kedepannya usahakan saat ada yang ngomong di depan atau presentasi di depan, kalian untuk menyimak apa yang disampaikan oleh yang depan tadi, seperti itu. Terima kasih Bu Linda. Terima kasih. Boleh teman-teman. Luar biasa. Kesimpulan sudah, refleksi sudah, anak-anak ya. Oke. Jadi yang terakhir seperti yang Bu Linda sampaikan di awal-awal, terakhir pembelajaran Bu Linda akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian simak di Google Form-nya ya, anak-anak ya. Di sana sudah Bu Linda beri tugasnya. Silahkan kalian kerjakan. Minggu depan kalian jangan lupa dikumpulkan. Ya, begitu ya. Oke, terima kasih anak hebat. Tetap semangat, tetap sehat, dan